Kisah kali ini membawa kita ke Washington, Amerika Serikat yang dikenal dengan keindahan alamnya di jaringan taman nasional yang luas dan jalur pemandangan dan pegunungan vulkaniknya yang tertutup salju. Karena itu dia disebut sebagai negara bagian The Evergreen State. Setengah daratannya terdiri dari hutan konifer yang abadi, tempat yang sempurna untuk mendaki yang membawa Anda dalam ketenangan. Seattle adalah kota terbesarnya, rumah dari Starbucks, tapi pemandangannya yang terbaik di Washington dapat ditemukan 60 mil barat daya dari sana, yaitu di Thurston County dan di sebuah kota kecil bernama Lacey. Lacey mempunyai nuansa pinggir kota yang padat, diselingi dengan taman, danau, kedai kopi dan 50.000 rumah. Dan juga rumah bagi cerita mengerikan kita kali ini. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2022, hari Minggu yang hangat di kota Lacey, jam 1 siang, petugas menerima panggilan darurat dari Apple Smartwatch. Sepertinya wanita itu tidak dapat berbicara dan jelas dalam kesulitan. Hello? Can you hear me? Panggilan menunjukkan suara perjuangan dan benturan. Sebelumnya penelpon terdiam, terdengar mulutnya tersumbat, dan dia menekan tombol telepon dengan putus asa dan tidak jelas. Apakah dia bisa mendengar suara petugas? Lokasinya pun tidak diketahui. Dengan menggunakan data menara seluler, mereka dapat melakukan pelacakan ke sebuah jalan kecil yang indah dan ke rumah ini. Polisi segera dikirim ke sana dan tidak mengetahui masalah dari pemilik alamat itu. Mereka tiba beberapa menit kemudian. Meskipun si penelpon sudah terdiam, tapi alat telepon Apple Smartwatch-nya masih terhubung. Dan audio smartwatch itu menangkap suara polisi tiba di rumah itu. Polisi tiba dan menemukan tempat tinggal yang kosong dengan tanda ada gangguan. Pintu garasi terbuka lebar dan mereka bisa melihat bahwa pintu mengarah ke rumah yang tidak tertutup. Sisa-sisa jam tangan Apple Watch yang remuk dan masih melakukan panggilan kepada 911 ditemukan di lantai garasi, tapi tidak ada tanda-tanda dari si penelpon. Telepon itu berasal dari Yong Suk An yang berusia 42 tahun. Yong tinggal di rumah itu dengan 2 anaknya. Ini bukan pertama kali petugas dikirim ke rumah itu. Pada bulan Agustus tahun 2021, suami Yong, Chae Kyung An, berusia 52 tahun saat itu, ditangkap karena menyerang secara fisik. Setelah surat cerai diajukan, Chae Kyung An atau yang kita sebut sebagai Chae pindah ke rumah keluarganya. Chae diperintahkan untuk tidak ada kontak dengan istrinya oleh pengadilan. Segera setelah tiba polisi di rumah itu, kedua anak-anak pasangan itu tiba di rumahnya. Crystal berusia 20 tahun dan saudara laki-lakinya yang berusia 11 tahun. Polisi berharap Crystal dapat menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi. Menurut Crystal, dia dan saudara laki-lakinya pergi ke gereja pagi itu, seperti yang biasa mereka lakukan di setiap hari Minggu pagi. Ketika mereka tiba di rumah, mobil minivan ayahnya sedang berada di jalan masuk. Itu tidak biasa. Meski mereka sedang mengalami perceraian, ayahnya mampir ke rumah setiap minggu untuk mencuci pakaiannya. Dia dan orang tuanya hanya mereka bertiga yang mempunyai kunci rumah. Yong, ibunya, menyatakan kepada Crystal untuk memberitahukan padanya bahwa dia ingin mendiskusikan perceraian dengan Chae, ayah Crystal, dan menginginkan privasi sehingga dia membawa adiknya membeli es krim. Dia sudah pergi kira-kira 30 menit. Setelah jam 1 siang, dia menerima pesan teks otomatis dari telepon ibunya yang mengatakan dia sedang di dalam keadaan darurat dan menampilkan peta ke rumah mereka. Dia tidak melihat pesan itu karena dia sedang mengemudi kembali ke rumah.
saat berbicara dengan polisi. Dia tahu ada hal yang aneh. Meskipun minivan C sudah pergi pada saat itu, Yong juga tidak ada. Crystal meminta izin kepada polisi untuk melihat-lihat rumahnya. Tidak ada tanda-tanda siapapun dan terlihat tempat itu seperti digeledah. Dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah mereka melihat lakban dengan rambut yang melekat di situ. Sahabat Yong juga mendapat notifikasi pesan darurat dari Yong. Jadi, dia datang ke rumah itu untuk memeriksa keadaan. Dia tampaknya khawatir karena permasalahan rumah tangga dan riwayat kekerasan dalam rumah tangga keluarga itu. Menurut anak-anak Yong, bahwa C memberitahukan kepada Yong bahwa aku tidak akan turun sendirian. Polisi bereaksi cepat. Detektif Departemen Kota Lesi, polisi patroli bersama tim unit penelitian komunitas Kota Lesi bersama-sama memeriksa lingkungan daerah itu dan mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV keamanan dan kamera bel pintu. Salah satu video menunjukkan seorang laki-laki dengan t-shirt putih dan celana pendek gelap membuka pintu garasi sebelum membawa minivannya ke dalam dan menutup pintu garasi di belakangnya. Tak lama setelah itu, minivan pergi meninggalkan rumah dengan kecepatan tinggi. Kamera lain menangkap minivan yang sama melewati mobil SUV polisi. Beberapa saat sebelum tiba di rumah Yang untuk memeriksa gangguan. Kamera-kamera lainnya mengindikasikan minivan itu buru-buru pergi dari kota Lesi menuju ke arah selatan. Crystal melihat ke CCTV dan mengenali laki-laki di jalan masuk itu adalah ayahnya C. Semua petunjuk mengindikasikan bahwa Yang mungkin diculik oleh suaminya yang aneh. Peringatan orang hilang dikirimkan ke media sosial Washington, patroli polisi, dan melalui pesan teks ke telepon di kota Thurston County dan kota tetangganya Pierce County, meminta masyarakat mencari C dan Young atau mobil minivan Dodge Grand biru muda. Tetapi polisi menerima sedikit tanggapan atas permohonan pencarian orang hilang itu, dan ketika hari menjadi malam, keluarga Yang menjadi khawatir dengan yang terburuk. C telah membawa istrinya ke tempat terasing di hutan yang lebat di selatan kota Lesi dan menguburnya hidup-hidup di kuburan yang dangkal, mengikatnya dengan lakban dan menutup matanya, dan meninggalkannya untuk mati dengan cara yang paling tidak manusiawi. Perburuan sekarang dilakukan untuk mencari C, tapi polisi tidak menemukan petunjuk. Hampir jam 1 pagi, ketika polisi menerima telepon dari penghuni sebuah rumah yang jaraknya 6,5 mil jauhnya mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah mereka. Petugas polisi segera tiba di sana segera setelah polisi tiba di jalan masuk rumah itu. Cahaya lampu mobil polisi menerangi sosok bayangan yang bersembunyi di balik gudang di halaman depan. Ketika deputi keluar dari mobil dan menghidupkan cahaya lampu senter dan menerangi sosok itu, dan dia ternyata adalah orang dari foto peringatan orang hilang. Tapi itu bukan C, tapi itu adalah Yong Suk An. Dia sangat tertekan dan berlumuran tanah. Ketika Yong mengenali bahwa itu adalah polisi, dia berlari ke arah mereka, berteriak dan menangis histeris. Dia memegang tangan polisi dan berteriak, "Suamiku mencoba membunuhku. Tolong aku, dia dalam keadaan buruk. Dia dilakban melilit leher, dagunya, dan pergelangan kaki, dan memar yang luas terlihat di seluruh lengan, kaki, dan kepalanya. Rambut dan pakaiannya tertutup di tanah." Dia diberikan air dan dibantu masuk ke belakang mobil polisi, di mana dia mengidentifikasikan dirinya dan dikenali polisi sebagai Yong Suk An.
dan dia memberitahu polisi bahwa suaminya masih di luar sana di hutan terdekat. Dia dalam keadaan stres dan trauma dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana dia menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Kita sudah tahu ceritanya dari versi polisi. Sekarang, mari kita mendengarkan kisahnya dari versi Yong Suk An. Tanggal 16 Oktober tahun 2022 adalah hari Minggu yang sangat hangat dan langit biru cerah. Ketika keluarga kembali dari gereja untuk menemukan C ada di rumah. Yong menyuruh Crystal untuk meninggalkan rumah dengan adik laki-lakinya sebentar, sehingga dia dan C bisa mendiskusikan perceraian dan uang mereka. Mereka mulai bertengkar, dan C menjadi marah. Yong menyuruhnya untuk pergi. Yong mau berganti pakaian di kamar tidurnya, tapi C mulai menyerangnya secara fisik. Dia memukulnya dengan kepalan tangan di kepalanya berkali-kali sebelum melemparkannya ke lantai. Parah C, kenapa dia tega melakukan ini pada wanita yang pernah dia cintai dan ibu dari anak-anaknya. Kejam perbuatannya guys. C bilang dia lebih baik membunuhnya daripada membiarkannya mengambil uang pensiunnya. C mengambil lakban dan mengikat tangan Yong ke belakang punggungnya. Dia mengikat tangan dan paha dan tumitnya, menutup mata dan mulutnya. C meninggalkan rumah beberapa menit dan sekarang kita sudah memperhatikan bahwa dia membawa mobilnya masuk ke garasi untuk memindahkan Yong. Pada posisi inilah, Yong berhasil memposisikan lakban yang mengikat erat tangannya sedemikian rupa, sehingga memungkinkan dia mengakses jam tangan Apple Watch dan menyiarkan pesan darurat dan menelpon 911. Menurut Yong, sebenarnya dia bisa mendengarkan suara operator, tapi karena mulutnya tertutup lakban, yang bisa dia lakukan adalah berteriak dan menekan tombol acak dalam permohonan putus asa untuk meminta tolong. C kemudian datang, menarik Yong di lantai dan sepanjang anak tangga dan ke garasi. Kemudian C menyadari yang memakai jam tangan pintar, sehingga dia mengambil palu dan menghancurkannya saat masih terpasang di tangan Yong. Seharusnya kalau sudah mau bercerai dan sudah pisah rumah, Yong jangan lagi membiarkan C bisa masuk ke dalam rumahnya dan mengganti semua kunci pintu. Yang tidak disadari oleh C adalah Apple Watch itu selamat dari pukulan palu dan meneruskan menelpon dari lantai garasi, di mana polisi tiba beberapa menit kemudian. Yong berada di dalam mobil yang berjalan dengan mata tertutup. Selama perjalanan dia menggerakkan jari kakinya untuk membuka gerendel pintu bagasi, tapi tidak berhasil. Dia tidak dapat melihat. Dia dibawa keluar dari minivan dan dilemparkan ke tanah, jauh di dalam hutan. Yong diseret ke tempat terbuka. C mulai menggali lubang. Yang bisa mendengarkan suara sekop yang menghancurkan tanah menggali kuburan untuknya. Setelah beberapa jam penggalian berhenti, C melukai dada Yong dengan sajam berkali-kali dengan menggunakan sajam tipis dan panjang sebelum melemparkannya ke dalam lubang. C meletakkan batang kayu besar dan berat di atasnya. Dia masih ditutup matanya dan sampai titik ini yang bisa melihat bahwa itu masih siang. Jadi itu terjadi sebelum jam 6:30 malam. Yang bisa mendengarkan langkah kaki C yang berat mengitari kuburannya, kemudian melemparkan tanah secara bertahap di atas Yang berjuang untuk bernafas karena selotip di mulutnya. Ketika dikubur, dia berusaha untuk mengeliat dalam usaha menjaga kantong kecil udara di sekitar mulutnya. C sudah berulang kali bilang kepada Yong bahwa dia akan mati. Ketika dia sudah dikubur, C meninggalkannya untuk mati. Yang terluka di dalam tanah berjuang untuk bernapas. Menurut Yang, dia terbaring di dalam kuburan dangkal itu lebih dari 3 jam. Dia bisa survive karena memikirkan anak-anaknya. Sekarang
hari sudah malam, dan Yang berusaha membebaskan pergelangan tangannya dan mulai menggali keluar. Beberapa waktu kemudian, dia bisa mengeluarkan kepalanya dan merobek lakban dari matanya, dan dia sadar kalau C masih di sana. C berada di dalam minivan yang terparkir di dekat lubang dengan lampu menyala di dalam, tapi jendelanya berkabut. Tapi Yang belum bebas. Batang kayu yang berat masih di atasnya. Dia sekuat tenaga mendorongnya. Dia berdiri dan istirahat sebentar. Dia mulai berlari masuk ke dalam hutan yang gelap secepat yang dia bisa. Yang berlari sekitar 30 menit. Sebelum akhirnya dia melihat lampu yang mengarahkannya ke jalan Stedman Road dan ke rumah yang dia ketuk dan mohon pertolongan. Saat itu waktu jam 1 malam dan dia diculik jam 1 siang. Yang dibawa ke rumah sakit untuk dirawat luka-lukanya. Meskipun dia sudah dilukai dengan sajam di dadanya berkali-kali, syukurnya luka itu tidak mengancam nyawanya. Sementara itu, polisi menyisir area hutan setempat untuk mencari C, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Jam 7:37 pagi, polisi menerima telepon tentang mobil yang mencurigakan. Beberapa ratus meter di Chehalis Western Trail, tidak jauh dari Stedman Road, jalan yang sama di mana Young diselamatkan. Polisi memeriksanya dan ternyata itu adalah minivan C dengan C berada di dalamnya. Dia dibawa ke tahanan. Setelah dia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Tidak jelas karena alasan apa dia dirawat. Dia dibawa untuk ditahan di penjara Thurston Jail di tanggal 18 Oktober, 2 hari setelah kejadian. Polisi juga menemukan kuburan dangkal di kawasan hutan. Ada bekas seret di dekat kuburan sesuai pernyataan Young bahwa dia diseret ke kuburan dan ditemukan lakban yang lepas, konsisten dengan pernyataan Young ketika dia melarikan diri, dan ditemukan rambut yang konsisten milik Young, dan ditemukan selotip lain di atas kuburan dengan sesuatu yang menempel padanya, yaitu bingkai dari Apple smartwatch milik Young. C didakwa atas serangkaian pelanggaran, percobaan pembunuhan tingkat pertama, kekerasan rumah tangga, penculikan, kejahatan penyerangan, pelecehan, dan ancaman pembunuhan. Saat ini dia mengaku tidak bersalah. Sidang pertama dilakukan tanggal 19 Oktober tahun 2022. Young tidak hadir ke persidangan dan pengacaranya membacakan pernyataan Young. Tolong jangan dibebaskan dengan uang jaminan. Saya benar-benar takut dengan hidup saya. Saya sangat takut padanya. Dia akan membunuh saya lagi bila dia keluar. Pembela C meminta uang jaminannya ditetapkan sebesar $150.000, mengingat itu masih bisa menahannya di penjara. Dia mencatat bahwa kliennya adalah seorang veteran lebih dari 30 tahun, mungkin menderita beberapa gangguan kesehatan mental, faktor utama yang akan dia andalkan dalam pembelaannya. Itu juga alasan kenapa Young sangat takut kepada C. Menurut Young, C bekerja pada intelijen, jadi dia sangat pintar dan bepergian dengan sangat baik. Ditambah dengan ledakan kemarahannya yang membuatnya menjadi laki-laki berbahaya. C berulang kali mengancam membunuhnya selama pernikahan mereka. Dan sekarang Young benar-benar percaya bahwa C akan melakukannya. Komisaris persidangan menetapkan tidak ada uang jaminan. C dilarang menghubungi Young. Persidangan belum selesai dan C belum mendapat putusan pengadilan atas kejahatannya. C bersiap membuat anak-anaknya kehilangan ibunya demi kebanggaan dan ketamakan, dan seperti disebutkan, dia tidak mau uang pensiunnya diambil oleh Young. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Bila suka videonya, tekan subscribe, like, dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.